Selamat pagi, selamat kita jumpa di dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Terima kasih Tuhan berkemurahan memberikan kita tubuh yang sehat, dan pagi hari ini kita akan awali hari yang baru dengan bersekutu bersama-sama menikmati firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga kami, Tuhan berikan kami kesempatan di hari ini untuk berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan doa pagi ini ke dalam tangan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya akan bacakan ayat yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji Tuhan. Saya ulangi, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji Tuhan, saudara-saudara, kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang dapat melakukan segala perkara. Dan Allah kita akan menjadi pembela kita. Hal-hal yang mustahil kita kerjakan dapat terjadi karena Allah bersama-sama kita, karena Allah di pihak kita. Puji Tuhan, saudara, kita adalah orang-orang yang dipilihnya dari semula, dan Allah lah yang akan menjadi penolong bagi kita di dalam segala perkara. Puji Tuhan, dalam ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, saudara. Jadi karena Dia telah memilih kita, maka kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12, ini kisah tentang Musa, seorang yang dipilih Allah untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tekanan orang Mesir. Tetapi Musa sendiri kurang yakin akan kemampuannya. Maka dia pun mulai tawar-menawar dengan Allah. Dalam Keluaran 3 ayat 12, lalu firman Allah, bukankah aku akan menyertai engkau? Saudara, Musa berkali-kali menolak, walaupun dia sudah melihat mujizat terjadi ketika Allah membuat tongkat Musa itu menjadi ular, dan orang-orang Mesir pun dapat melakukan hal yang sama. Tetapi ular-ular dari bangsa Mesir itu dimakan oleh ularnya Musa. Musa sudah melihat mujizat kuasa Allah, tetapi Musa masih tidak berani menerima panggilan Tuhan. Musa merasa bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, bagaimana mungkin dia akan menghadap Firaun? Dia katakan Israel akan keluar dari Mesir, tetapi Musa mulai tawar-menawar lagi dengan Tuhan, dengan berkata bahwa dalam
pasal 4 ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara, dalam ayat 13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus. Ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Allah hilang kesabaran, saudara-saudara. Allah marah terhadap Musa ketika Musa katakan, aku berat mulut, pilihlah orang yang pantas, yang patut Kau utus, saudara-saudara. Tapi ketika Musa bilang dia tidak pandai bicara, dia berat mulut, berat lidah, Allah katakan, lihat ke belakang, siapa itu? Harun, saudara Musa. Allah katakan, Harunlah yang akan menjadi juru bicaramu. Harunlah yang akan berbicara tentang kepada Firaun. Apa yang engkau ingin katakan, Harun yang akan katakan kepada Firaun. Akhirnya Musa menyerah. Musa tidak dapat menolak lagi, dan karena Musa bersedia dipakai Allah menjadi pemimpin orang Israel, maka orang Israel pun dapat keluar dari Mesir. Ini adalah mujizat, saudara. Dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Yesaya katakan, ini aku, utuslah aku. Saudara, berbeda dengan Musa, Yesaya yang sudah Tuhan kuduskan lidahnya, Tuhan sudah kuduskan Yesaya. Maka ketika Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka Yesaya katakan, ini aku, utuslah aku. Saudara, karena percayanya Yesaya, karena yakinnya Yesaya bahwa kalau Tuhan utus, Tuhan akan menyertai dia, maka Tuhan menjadikan Yesaya sebagai salah seorang nabi besar yang luar biasa. Nah, saudara, kembali kepada Musa, karena kuasa Allah, Musa dapat membelah laut Tebrau di dalam Keluaran pasal 14. Ketika mereka sudah keluar dari negeri Mesir, Raja Firaun pun mulai berubah pikiran. Dia suruh tentara-tentaranya mengejar orang-orang Israel. Pada waktu itu orang-orang Israel sudah ada di tepi laut. Ke depan ada laut, ke belakang tentara Mesir mengejar. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan perintahkan Musa, angkatlah tanganmu. Dan ketika itu maka Tuhan membuat air itu terbelah sehingga orang Israel itu dapat menyeberangi laut Tebrau. Semalam-malaman Musa sampai kecapean, tangannya harus dibantu oleh Harun supaya tangannya jangan turun, saudara-saudara. Nah, ketika bangsa Israel setelah menyeberang laut Tebrau, orang-orang Mesir, tentara-tentara berkuda mulai ikut menyeberang. Tetapi Tuhan katakan lagi kepada Musa, acungkanlah tanganmu ke arah laut. Dan Musa acungkan
tangannya, ulurkan tangannya ke arah laut. Dan ketika tentara-tentara Mesir sudah sampai di tengah-tengah perjalanan, maka laut itu pun tertutup dan tentara Mesir tidak ada satupun yang selamat. Ini menjadi bukti dalam Roma tadi, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya, saudara. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Yesaya katakan, jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan yang bilang, Dialah Allah kita. Dia yang akan meneguhkan, bahkan Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan memegang tangan kita dengan tangannya yang membawa kemenangan. Luar biasa, saudara-saudara. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12 saya baca, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ayat 12. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya. Pemazmur katakan, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Mengapa? Karena dia tahu Allah adalah pembelanya. Dia tahu kalau Allah di pihak dia, siapa yang akan melawan dia. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sama seperti Mazmur tadi, Ibrani pun katakan bahwa sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, peganglah janji ini, peganglah firman Tuhan ini, saudara-saudara. Bahkan dalam Yeremia pasal 20 ayat yang ke-11, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Puji Tuhan, firman Allah yang luar biasa meneguhkan kita, membuat kita menjadi semangat, karena kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Mujizat terjadi karena Tuhan membela kita. Mujizat terjadi karena Allah di pihak kita. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap percaya, jangan bimbang, jangan ragu-ragu, jangan seperti Musa yang tawar-menawar. Tetapi apa yang telah Allah lakukan, yaitu mujizat. Tuhan berikan kita kemenangan demi kemenangan. Kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Seberapa banyak saudara yang mengikuti doa pagi
Tuhan berkati saudara, kiranya percaya kita, iman kita makin bertumbuh, kita makin mengasihi Tuhan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur pagi ini kami diberkati dengan firman Tuhan. Kalau ada umat-Mu yang masih ragu-ragu, kalau ada umat-Mu yang dalam keadaan lemah Tuhan, kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi mereka. Kiranya firman yang sudah kami dengar ini menjadi mendorong semangat kami untuk tetap berharap, bersandar hanya kepada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat umat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik di rumah, baik pun dirawat di rumah sakit Tuhan. Engkau datang dan jamah di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit Tuhan. Mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan mereka. Mereka yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkemurahan, berikan rezeki, tambahkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu ajaib. Kami pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu. Berkati keluarga, rumah tangga, anak-anak sekolah, Tuhan berkati. Mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada kekuatan baru. Di dalam Yesus ada kemenangan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami akhiri dua pagi ini dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.